SMA ya? Ya, yang mulia. Kuliah sama pula. Betul, yang mulia. Di mana kuliahnya, Pak? Di ITB, yang mulia. ITB. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan sekolah favorit ya. Apalagi di Bandung misalkan SMP 3, SMA 5, perguruan tingginya misalkan Institut Teknologi Bandung ITB ya. Tidak ada yang salah. Bahkan kalau bisa kita mendukung keinginan anak untuk mencapai sekolah-sekolah tersebut ya. Nah, karena dengan sekolah tersebut bisa dipastikan anak kita itu akan mendapatkan temannya juga yang memang kompetitif sekali ya. Nah, temannya yang kompetitif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan coba kaji ya terkait surat Luqman. Di surat ke-31 ya, kita centang dulu suratnya. Surat Luqman ini surat ke-31 ya, di ayat ke-13. Nah, ini menarik, ada sebuah peristiwa di mana fenomena saat ini di tahun 2023 ini terjadi korupsi ya, peradilan korupsi di mana di dalamnya melibatkan banyak pihak. Salah satunya muncul nama Anang Ahmad Latif dan Irwan Hermawan. Kita lihat videonya. Irwan Hermawan dulu ya. Siap, yang mulia. Tadi saudara katakan saudara kenal dengan Anang Ahmad Latif. Betul, yang mulia. Ya, kenalnya sejak kapan? Sejak sekolah, yang mulia. Sejak sekolah. Betul, yang mulia. Sekolah di mana, Pak? Di Bandung, yang mulia. Di Bandung. Ya, SMA, betul, yang mulia. SMA atau SMP sejak kecil berteman? SMP, yang mulia. Hah? SMP, yang mulia. Saya SMP. Ya, Oh, teman dari SMP SD mungkin? tidak, yang mulia. Enggak, dari SMP. Betul, yang mulia. SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Betul, yang mulia. Saudara SMA, SMP di mana? Di Bandung, yang mulia. Ya, SMP nomor berapa, Pak? SMP 5, yang mulia. 5 Bandung. Betul, Anang SMP 5. SMP 5, satu kelas. Kelas 1 pernah satu kelas, yang mulia. Satu kelas, berarti udah tahun berapa, Pak? Saudara SMP itu tahun berapa? Tahun 85, yang mulia. 85. Betul. Oke. SMA juga satu sekolah Betul, yang mulia. atau beda sekolah? Satu. Satu sekolah. SMA berapa? 3, yang mulia. SMA 3. Betul. Satu kelas juga? Tidak, yang mulia. Tidak. Tapi sama tamat lah. Tamat SMA ya? Ya, yang mulia. Kuliah sama pula. Betul, yang mulia. Di mana kuliahnya, Pak? Di ITB, yang mulia. ITB. Oke, tadi tayangannya. Nah, kita coba lihat beritanya. Nah, jadi beritanya itu kurang lebih kronologinya seperti ini ya. Jadi mereka berdua itu, nih saya blok ya, di Anang Ahmad Latif dan Irwan Hermawan ini sama-sama berteman. Kebetulan favorit juga sekolahnya di Bandung ini ya, di SMP 5, SMA 3, dan bahkan perguruan tingginya juga Institut Teknologi Bandung ITB ya, di jurusan elektro. Apa yang dikorupsikan sebenarnya yang ujung-ujungnya memang Pak Johnny Plate ini sebagai kementerian yang harus bertanggung jawab, dan di fakta peradilan Johnny J. Plate ini juga menerima ya aliran dana dari korupsi tersebut ya, dari fakta peradilan. Kita bacakan. Jadi pada tahun 2021 Bakti ini di bawah Kementerian Kominfo menargetkan pembangunan 4.200 tower. Lalu di tahun berikutnya ini 3.700 tower. Nah, penyediaan BTS ini tersebut dilakukan dengan kerjasama Bakti bersama sejumlah perusahaan. Awalnya kontrak payung ditandatangani bersama Fiber Home, Telkom Infra, Multitrans, dan yang sepakat membangun BTS 4G di paket 1 dan 2 dengan total nilai 9,5 triliun selama 2021 sampai 2022. Namun di akhir 2022 baru 86% yang dibangun pada seluruh komitmen tersebut. Bahkan menurut catatan Kementerian Kominfo hanya 1.900 lokasi yang
on air, artinya nyala ya, dari target 4.200 desa selama fase 1. Nah, di sini ketika diperiksa lah ya, ini terjadi indikasi korupsi ya, dari 4.200 ini 1.900 yang online ya. Tentunya mengandung kecurigaan kan, karena dana pemerintahan ini tidak dilaksanakan dengan benar gitu kurang lebih, sehingga jaksa ini memeriksa. Proyek berlanjut ketika paket selanjutnya. Nah, ini makan berlanjut dengan total kontrak 18,8 triliun. Ini angka yang besar ya bagi negara ini. Nah, bagaimana kerugian negara? Nah, negara ini rugi 8 triliun. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP mengatakan kerugian negara atas kasus ini mencapai 8 triliun. Kerugian ini mulai dari penyusunan kajian hukum sampai dari melibatkan banyak pihak ya, kajian hukum. Bahkan ini konon terseret-seret juga institusi Universitas Indonesia ya, karena melibatkan oknum di dalamnya juga. Markup harga dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Angka korupsi tersebut juga pernah disinggung Menko Polhukam sekaligus pejabat sementara Kominfo Mahfud MD. Dia menjelaskan proyek pengadaan BTS mendapatkan anggaran 10 triliun. Namun yang dilaporkan hanya 2 triliun saja. Jadi anggarannya 10 triliun tapi melihat laporannya ini 2 triliun. Jadi 8 triliun ini tanda tanya ya, diduga keras ini terjadi praktek korupsi. Sehingga Kejagung dalam hal ini itu diperiksa Kejagung, keluar dana Rp1 triliun, seharusnya Desember 2001 diperpanjang. Maret lapor yang real 2 triliun, sisanya yang 8 triliun menjadi basis pemeriksaan secara hukum oleh Kejagung, kata Mahfud dalam konferensi pers ya. Nah, jadi ini atau saya bacakan dulu ya. Jadi tersangka yang ditetapkan ini banyak sebenarnya. Salah satu yang ditetapkan ini adalah Bakti Kominfo ya, Anang Ahmad Latif, pejabat di Kominfo, Kementerian Kominfo. Dia sebut membuat peraturan khusus agar bisa memilih vendor tertentu sebagai pemenang. Jadi di sketsa lah ya, diatur sedemikian rupa supaya pemenangnya ini adalah dari pilihan Kominfo sendiri ya. Tersangka lainnya adalah Direktur PT Mora Indonesia Galumbang Menak, tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020 Yohanes Suryanto. Berikut beberapa tersangka diumumkan oleh Kejagung dalam perkara yang sama, mulai dari akun Direktur Integrated Account Department Huawei Tech Investment Multi Ali dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi. Banyaklah sebenarnya kalau kita ikuti peradilan korupsi BTS, pengadaan menara BTS Kominfo ini ya. Salah satunya yang saya soroti adalah Anang Ahmad Latif dan PT Solitech Sinergi ini Irwan Hermawan. Nah, kedua-duanya ini adalah teman dekat. Saya sambungkan dengan kisah Lukman. Nah, maksudnya apa? Jadi kisah Lukman ini khusus di ayat 13 ya. Jadi ingatlah ketika Lukman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kelaliman yang besar." Maksudnya begini, hari ini kebanyakan orang tua ya, mayoritas lah kurang lebih di saat ini menginginkan anak-anaknya itu sekolah di sekolah favorit ya, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan sekolah favorit ya. Apalagi di Bandung misalkan SMP 3, SMA 5, perguruan tingginya misalkan Institut Teknologi Bandung ITB ya. Tidak ada yang salah. Bahkan kalau bisa kita mendukung keinginan anak untuk mencapai sekolah-sekolah tersebut ya. Nah, karena dengan sekolah tersebut bisa dipastikan anak kita itu akan mendapatkan temannya juga yang memang kompetitif sekali ya. Nah, temannya yang kompetitif bahkan menjadi hubungan yang kedepannya ini akan lebih, masa depannya akan lebih cerahnya, karena dengan sekolah yang favorit bisa dipastikan lah ya, teman-teman pun juga favorit ya kurang lebih. Dan nanti kedepannya kesuksesan bisa diraih lah ya, dengan mudah. Nah, biasanya kalau sekolah favorit, SD, perguruan tinggi favorit, nanti kalau dari sisi penguasa ke pemerintahan ini bisa menjabatnya, terus dari cara berpikirnya juga luas ya. Biasanya menduduki kedudukan di
namanya di perusahaan itu menjadi bos lahnya, kurang lebih direktur atau komisaris. Namun yang menarik bagi kita kali ini mungkin kekhawatiran Lukman ini ya. Jadi Lukman ini sangat menyorot eh, kekhawatiran kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran ya. Jadi anakku janganlah kamu mempersekutukan Allah. Nah maksudnya di sini ujian ya bagi orang-orang sukses ini, di mana dengan jabatan yang luas mungkin kan, atau misalkan dengan kepintarannya dia berkarya di perusahaan, sehingga bisa jadi ini apa namanya, diskusi dialog Lukman dengan anaknya ini ketika nanti masa depan ini yang ditakutkan ya, ditakutkan dari kepintarannya ini ya, dari otoritas yang dimiliki, ditakutkan menjadi lupa kepada Allahnya, bahkan mempersekutukan Allah. Mempersekutukan Allah ini bisa kita buktikan tadi kan, di mana korupsi ini bisa terjadi kan. Nah, kurang lebih gitulah. Artinya ketika mereka melakukan korupsi ya, secara tidak langsung adalah melupakan bahwa Allah itu Maha melihat ya, Maha mendengar. Nah, jadi kurang lebih begitu. Tidak ada salah dengan sekolah favorit, tapi kesalahannya itu ketika orang tua lupa ya dalam pendidikan tauhidnya. Nah, kronologisnya ini memang Anang Ahmad Latif dan Irwan Hermawan ini setelah diperiksa oleh Kejagung akhirnya bingung ya, tidak bahagia dia jiwanya, karena terus didesak orang ya, dikejar-kejar ya untuk laporan ini, untuk mempertanggungjawabkan. Akhirnya muncul ide untuk membereskan masalah dengan ya korupsi ini kan, membayar pihak-pihak seperti BPK, diduga BPK juga terlibat, bahkan menyebut nama kementerian yang menteri lain kan sebagai calo kasus lah kurang lebih. Jadi permasalahannya kebahagiaan itu tidak akan muncul ya diawali dengan kemusyrikan ya, atau lupa bahwa Allah itu Maha melihat, kurang lebih gitu ya. Jadi ini adalah hikmah ya, kisah-kisah ini adalah hikmah yang bisa kita, ayat-ayat Allah yang bisa kita soroti lah untuk menjadi hikmah bagi kehidupan kita, di mana tidak semuanya kebahagiaan itu diraih dengan harta materi lah, tapi yang jelas kebahagiaan itu semuanya adalah semu ya. Kebahagiaan yang hakiki itu adalah bertauhid ya, yakin kepada Allah Maha. Jadi kebahagiaan itu sebenarnya bukan dinilai dari sisi materinya, finansial atau jabatan. Itu semua adalah kebahagiaan semu. Tapi kebahagiaan yang hakiki itu adalah ketika seperti Lukman tadi kan. Lukman ini adalah seorang yang punya hikmahnya, menasihati anaknya agar jangan lupa kepada Allahnya, tidak musyrik kepada Allah. Ya, itu saja mungkin video kali ini, mudah-mudahan menjadi ada manfaatnya ya. Kesalahan itu datang dari ego saya, adapun benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.